Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sunyi Memanggil, tempat di mana kisah-kisah yang terkubur kembali bangkit dalam kegelapan malam. Sebelum cerita dimulai, pastikan kalian sudah menekan tombol like, tulis komentar kalian di bawah tentang kejadian paling menyeramkan yang pernah kalian alami. Dan jangan lupa subscribe channel Sunyi Memanggil, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor yang akan terus memanggil kalian setiap malam. Karena malam ini, sunyi, tidak lagi sepi. Langit malam menggantung seperti kain hitam yang basah, berat dan menekan. Tidak ada bintang, tidak ada bulan. Hanya gelap yang menelan segala arah, seperti mulut raksasa yang tidak pernah kenyang. Di pinggir jalan kecil yang membelah desa, seorang tukang ojek duduk diam di atas motornya. Namanya Wira. Mesin motornya sudah lama mati, namun ia tidak beranjak. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah lembab bercampur bau dedaunan busuk. Sesekali terdengar suara serangga, lirih, seakan takut mengganggu sesuatu yang tak kasat mata. Malam itu terasa berbeda, bukan sekedar sunyi, melainkan seperti ada yang mengawasi dari balik kegelapan. Wira menarik napas panjang. Dadanya terasa sempit, seperti ada beban yang tidak terlihat menindihnya. Seharian penuh ia berkeliling mencari penumpang, namun tidak satupun berhenti. Uang di sakunya tinggal beberapa lembar lusuh, cukup untuk makan seadanya. Itu pun jika ia berhemat. Hidup begini terus, gumamnya pelan. Pikirannya berputar seperti roda yang tidak pernah berhenti. Tagihan menumpuk, kebutuhan rumah tidak bisa ditunda. Ia merasa seperti berjalan di pasir hisap, semakin berusaha keluar, semakin dalam tenggelam. Dari kejauhan, lampu kuning redup terlihat mendekat. Seorang pria tua berjalan perlahan, langkahnya ringan, namun terasa ganjil, seperti bayangan yang tidak menyentuh tanah. Wira memperhatikan tanpa banyak bergerak. Pria itu berhenti tepat di depannya. Tidak pulang, suaranya serak, tipis, seperti berasal dari tenggorokan yang kering. Wira menggeleng pelan. Belum dapat penumpang. Pria itu tersenyum samar, senyum yang tidak sepenuhnya hangat, juga tidak sepenuhnya dingin, seperti sesuatu yang disembunyikan di baliknya. Kalau terus menunggu, tidak akan berubah, ucapnya. Kalimat itu sederhana, namun terasa berat, seperti batu kecil yang dilempar ke air tenang, menciptakan gelombang panjang dalam pikiran Wira. Maksudnya? Tanya Wira, sedikit waspada. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia menoleh ke arah jalan gelap di belakang Wira, lalu kembali menatapnya. Matanya dalam, seperti sumur tua yang tidak diketahui dasarnya. Ada cara cepat, katanya akhirnya. Tidak semua orang berani. Angin tiba-tiba berhenti. Suasana menjadi lebih sunyi dari sebelumnya. Bahkan suara serangga pun seolah menghilang. Wira menelan ludah. Ia tahu percakapan ini tidak biasa. Namun rasa putus asa seringkali lebih kuat daripada rasa takut. Cara apa? Pria itu mendekat sedikit. Suaranya diturunkan, hampir seperti bisikan. Ambil sesuatu dari yang baru saja pergi, sebelum tanah benar-benar menerimanya. Kata-kata itu membuat bulu kuduk Wira meremang. Ia tidak langsung mengerti, tetapi ada bagian dalam dirinya yang mulai menyusun arti dari kalimat itu. Seperti teka-teki yang perlahan membentuk gambar utuh. Kuburan, bisiknya. Pria itu mengangguk pelan. Bukan tubuhnya, hanya ikatan terakhirnya. Tali yang menahan. Wira terdiam. Pikirannya bergejolak. Apa yang ditawarkan bukan sekedar aneh. Itu melanggar batas yang selama ini ia anggap tidak boleh disentuh. Namun bayangan hidup sulit terus menghantui. Ia merasa seperti berdiri di persimpangan jalan. Satu gelap, satu lagi lebih gelap. Kenapa saya? Tanya Wira. Pria itu tersenyum lagi. Kali ini lebih jelas.
Karena kamu sudah cukup lelah untuk tidak peduli. Jawaban itu menusuk lebih dalam dari yang ia kira, seperti cermin yang memantulkan kondisi dirinya tanpa ampun. Wira memalingkan wajah, menatap jalan kosong di depannya. Lampu jalan berkedip pelan, seperti mata yang mengantuk. Ia merasa dunia di sekitarnya mulai menjauh, menyisakan dirinya dan pilihan yang harus diambil. Kalau berhasil, suaranya lirih. Hidupmu berubah, jawabnya singkat. Seperti malam berubah menjadi pagi. Perumpamaan itu terdengar indah, namun anehnya justru membuat Wira semakin gelisah, karena tidak semua pagi membawa kehangatan. Ada pagi yang datang dengan kabut tebal, menyembunyikan bahaya yang tidak terlihat. Kalau gagal, pria itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Wira lama sekali, tatapan yang terasa berat, seperti menekan hingga ke dalam dada. Tidak ada yang benar-benar gagal, katanya. Hanya membayar dengan cara berbeda. Jawaban itu tidak menenangkan, justru sebaliknya. Wira mengusap wajahnya kasar, tangannya dingin. Ia merasa seperti berdiri di tepi jurang, dan seseorang baru saja memberi dorongan kecil. "Di mana?" tanyanya akhirnya. Pria itu menunjuk ke arah jalan kecil yang mengarah ke pemakaman desa. "Baru dikubur sore tadi." Angin kembali berhembus, kali ini lebih dingin, seperti nafas dari sesuatu yang tidak terlihat. Wira mengikuti arah yang ditunjuk. Jalan itu gelap, dipenuhi bayangan pepohonan yang menjulang seperti tangan-tangan kurus yang mencoba meraih langit. Saat ia kembali menoleh, pria itu sudah berjalan menjauh. Langkahnya pelan, lalu menghilang begitu saja dalam gelap. Tidak ada suara, tidak ada jejak. Wira sendirian lagi. Namun kali ini, kesunyian terasa berbeda, lebih berat, lebih dekat. Ia menatap motornya, lalu ke arah pemakaman. Jantungnya berdetak lebih cepat, seperti genderang perang yang memanggil langkah menuju sesuatu yang tidak bisa dibatalkan. Tanpa banyak berpikir lagi, ia menyalakan mesin. Suara motor memecah malam, menggema pelan di antara pepohonan. Dan tanpa ia sadari, keputusan yang diambil malam itu bukan hanya membuka jalan menuju kekayaan, tetapi juga membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup selama-lamanya. Suara mesin perlahan mereda saat Wira menghentikan motornya di ujung jalan setapak. Di depannya, gerbang pemakaman berdiri miring, seperti rahang tua yang setengah terbuka. Catnya mengelupas, besinya berkarat, dan suasana di sekitarnya terasa dingin meski angin tidak terlalu kencang. Ia turun pelan. Sepatunya menginjak tanah lembab yang sedikit lengket, seperti menahan langkahnya agar tidak maju. Dari kejauhan, deretan Nissan tampak samar, berdiri tidak beraturan seperti barisan yang kehilangan komando. Ada yang tegak, ada yang condong, ada pula yang hampir rebah, seolah lelah menjaga keheningan. Wira menelan ludah, dadanya berdebar, bukan seperti ketukan biasa, melainkan seperti pintu yang digedor dari dalam. Ia mencoba mengatur nafas, tetapi udara terasa berat, seperti tercampur sesuatu yang tidak kasat mata. "Cuma ambil tali, bukan apa-apa," gumamnya, berusaha menenangkan diri. Namun kalimat itu terdengar kosong, seperti janji yang tidak sepenuhnya ia percaya. Ia melangkah masuk. Suara langkahnya pelan, tetapi terasa nyaring di telinga sendiri. Setiap pijakan seolah mengganggu sesuatu yang sedang tidur. Aroma tanah basah semakin kuat, bercampur wangi bunga layu yang mulai membusuk. Perpaduan itu menciptakan bau yang aneh, tidak sepenuhnya busuk, tetapi juga tidak bisa disebut segar. Lampu senter dari ponselnya menjadi satu-satunya penerang. Cahayanya menyapu nisan demi nisan, menciptakan bayangan panjang yang bergerak seperti makhluk hidup. Sekilas, bayangan itu tampak mengikuti, lalu menghilang saat ia berhenti. Wira mengingat arah yang ditunjuk pria tua tadi. Ia berjalan lebih dalam, melewati pohon-pohon besar yang akarnya mencuat ke permukaan, seperti urat yang menonjol di kulit. Suasana semakin sunyi,
Bahkan suara serangga tidak lagi terdengar. Akhirnya, ia menemukannya. Sebuah gundukan tanah yang masih baru. Warnanya lebih gelap, lebih basah dibanding yang lain. Di atasnya, bunga tabur masih terlihat segar, belum sempat layu. Nisan kayu sederhana tertancap di kepala kubur, tulisannya masih jelas terbaca. Wira berhenti beberapa langkah dari situ. Kakinya terasa berat, seperti tertahan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ia menatap gundukan itu lama. Ada rasa ganjil yang muncul, bukan hanya takut, tetapi juga seperti ada yang memperhatikan dari bawah. "Cepat saja," bisiknya. Ia menurunkan tas kecil dari punggungnya, mengeluarkan cangkul pendek yang sudah disiapkan. Tangannya sedikit gemetar saat menggenggam gagangnya. Benda itu terasa lebih berat dari biasanya. Saat ujung cangkul pertama kali menyentuh tanah, suara yang dihasilkan terdengar berbeda. Tidak seperti menggali biasa, lebih dalam, lebih padat, seperti memukul sesuatu yang menyimpan rahasia. Ia mulai menggali. Setiap ayunan terasa lambat. Tanah yang diangkat terasa lengket, menempel di besi seperti enggan dilepaskan. Keringat mulai mengalir di pelipisnya, meski udara malam cukup dingin. Nafasnya memburu, seirama dengan detak jantung yang semakin cepat. Beberapa menit berlalu, lubang mulai terbentuk. Tidak terlalu dalam, namun cukup untuk mencapai bagian yang ia cari. Bau tanah semakin pekat. Ada aroma lain yang mulai tercium, tipis namun menusuk, seperti sesuatu yang baru saja berpisah dari kehidupan. Wira berhenti sejenak. Ia menatap lubang di depannya, gelap, dalam, seperti mulut yang siap menelan. "Sedikit lagi," ucapnya pelan. Ia melanjutkan. Tiba-tiba suara halus terdengar, seperti gesekan. Wira membeku, tangannya berhenti di udara. Ia menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Tidak ada apa-apa, hanya nisan dan bayangan. Mungkin hanya perasaan, pikirnya. Ia kembali fokus. Namun saat cangkulnya menyentuh sesuatu yang lebih keras, ia langsung tahu itu bukan tanah lagi. Dengan hati-hati, ia menyingkirkan sisa galian menggunakan tangan. Jemarinya menyentuh kain, dingin, lembab, tidak bergerak. Nafasnya tercekak. Ia menemukan bagian atas jenazah. Kain kafan putih terlihat samar dalam cahaya senter. Ikatan di bagian kepala masih rapi. Tali itu terpasang kuat, seperti simpul yang tidak ingin dilepas. Wira mundur sedikit. Dadanya terasa sesak. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyadari apa yang sedang ia lakukan. Ini bukan sekedar tindakan nekat, ini pelanggaran terhadap sesuatu yang seharusnya dibiarkan tenang. Namun, bayangan hidup sulit kembali muncul, seperti bayangan gelap yang mendorongnya dari belakang. Ia mengulurkan tangan. Jemarinya menyentuh tali itu. Dingin, bukan dingin biasa, tetapi seperti es yang disimpan dalam ruang tanpa cahaya. Sentuhan itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ada sensasi aneh yang merambat dari ujung jari ke lengan, seperti aliran listrik halus yang tidak terlihat. Ia mencoba menarik. Tali itu tidak langsung lepas. Sebaliknya, terasa seperti menahan balik, seperti ada yang menggenggam dari sisi lain. Wira mengerutkan dahi. Ia menarik lebih kuat, dan saat itulah suara nafas terdengar. Dekat, sangat dekat. Bukan dari belakang, bukan dari samping, dari dalam lubang itu. Wira membeku, matanya melebar, nafasnya tertahan di tenggorokan. Suara itu pelan, namun jelas, seperti seseorang yang baru saja terbangun dari tidur panjang. Tangannya masih memegang tali, dan perlahan, tali itu bergerak sendiri. Bukan karena ditarik, tetapi seperti ada yang menggerakkan dari dalam. Wira mundur dengan cepat, hampir terjatuh. Senter di tangannya bergetar, cahayanya bergoyang tak beraturan, menciptakan bayangan yang menari liar di sekitar kuburan. Suara nafas itu berhenti, sunyi kembali. Namun kali ini, kesunyian terasa seperti ancaman, seperti sebelum sesuatu terjadi. Wira menatap lubang itu dengan wajah pucat, dan dalam hati, sebuah pertanyaan muncul. Apakah ia benar-benar datang terlambat, atau justru terlalu cepat? Wira berdiri kaku di samping lubang galian. Cahaya senter di tangannya bergoyang pelan, seperti nyala lilin yang hampir padam.
Matanya terpaku pada kain putih di bawah sana. Tidak ada gerakan lagi. Tidak ada suara lanjutan. Hanya diam yang terasa terlalu dalam, seperti air sumur tua yang tidak pernah tersentuh cahaya. Napasnya masih tersengal. Dada naik turun tidak teratur, seperti baru saja berlari jauh, padahal tubuhnya tidak berpindah. Keringat dingin menempel di leher, merayap pelan, seperti embun yang salah tempat. Cuma perasaan, bisiknya, mencoba menenangkan diri. Kalimat itu ia ulang dalam hati, seperti seseorang yang berusaha meyakinkan dirinya bahwa bayangan di cermin bukan sesuatu yang hidup. Namun semakin diulang, semakin terasa kosong. Wira menelan ludah. Ia menunduk lagi. Tali di kepala jenazah masih terlihat jelas. Diam, tidak bergerak. Seolah kejadian barusan hanyalah ilusi yang lahir dari rasa takut. Perlahan, ia mendekat. Langkahnya hati-hati, seperti berjalan di atas permukaan tipis yang bisa pecah kapan saja. Ia berlutut di tepi lubang, lalu mengarahkan senter lebih dekat. Cahaya itu menyinari simpul tali dengan jelas. Ikatannya kuat, rapi, seperti tangan yang mengikatnya tahu persis apa yang dilakukan. Wira mengulurkan tangan lagi. Kali ini lebih pelan. Jemarinya menyentuh permukaan tali. Teksturnya kasar, namun terasa lembab. Sensasinya aneh, seperti menyentuh sesuatu yang seharusnya sudah tidak memiliki rasa. Ia menarik napas panjang, lalu mulai membuka simpul itu. Awalnya sulit, ikatan tersebut seperti menolak dilepas, seolah memiliki kehendak sendiri. Namun Wira tidak berhenti. Ia terus menggerakkan jari, memutar, menarik, melonggarkan sedikit demi sedikit. Waktu terasa melambat. Setiap detik berjalan seperti langkah kaki yang terseret. Hening di sekelilingnya semakin pekat, seperti kabut yang masuk ke dalam telinga. Akhirnya, simpul itu longgar. Dengan satu tarikan pelan, tali itu terlepas. Wira langsung menarik tangannya, seolah baru saja menyentuh bara. Ia menatap benda itu di genggamannya. Seutas tali sederhana, tidak besar, tidak mencolok, namun entah kenapa terasa jauh lebih berat daripada bentuknya. Seperti membawa sesuatu yang tidak terlihat. Angin tiba-tiba berhembus, lebih kencang dari sebelumnya. Daun-daun bergesekan, menghasilkan suara seperti bisikan yang saling bertabrakan. Ranting bergoyang, menciptakan bayangan yang bergerak cepat di tanah. Wira menoleh. Ada perasaan aneh muncul, seperti berdiri di tengah keramaian yang tidak terlihat. Seolah banyak mata memperhatikan, namun tidak satu pun bisa ditemukan. Ia cepat-cepat memasukkan tali itu ke dalam tas. Begitu benda itu hilang dari pandangan, suasana berubah. Angin berhenti. Suara daun meredah. Segalanya kembali sunyi, tetapi bukan sunyi biasa. Lebih seperti ruangan kosong setelah sesuatu keluar darinya. Wira mengerutkan dahi. Ia menatap lubang di depannya sekali lagi. Kain putih itu kini terlihat berbeda. Bukan karena berubah bentuk, melainkan karena perasaan yang muncul saat melihatnya. Seperti ada yang kurang. Seperti sebuah pintu yang kehilangan kuncinya. Ia tidak ingin berlama-lama. Dengan cepat, ia mulai menutup kembali lubang tersebut. Tanah yang tadi digali ia masukkan lagi, menimbun perlahan. Tangannya bergerak cepat, hampir terburu-buru, seperti seseorang yang ingin menutupi jejak sebelum ketahuan. Namun setiap genggaman tanah terasa berat, bukan karena fisik, melainkan karena perasaan. Ada tekanan halus yang muncul, seperti seseorang yang berdiri di belakang dan memperhatikan setiap gerakan. Wira tidak berani menoleh. Ia hanya fokus menyelesaikan pekerjaannya. Beberapa menit kemudian, gundukan itu kembali seperti semula. Tidak rapi, tetapi cukup untuk menutupi apa yang telah ia lakukan. Ia berdiri, menghela napas panjang. Namun rasa lega tidak datang. Sebaliknya, muncul kekosongan yang aneh, seperti selesai melakukan sesuatu yang tidak bisa diperbaiki. Wira mengambil tasnya, lalu berjalan keluar dari area pemakaman. Langkahnya lebih cepat dari saat masuk, bukan karena yakin, tetapi karena ingin segera pergi. Saat melewati deretan nisan, ia merasa sesuatu berubah. Bayangan yang tadi diam kini terasa lebih panjang,
lebih dekat, seperti mengikuti dari belakang. Ia mempercepat langkah. Gerbang tua sudah terlihat di depan, hanya beberapa meter lagi. Namun tiba-tiba, suara pelan terdengar. Bukan dari samping, bukan dari depan, dari belakangnya. Langkah, satu, pelan, seperti kaki yang menyeret. Wira berhenti, tubuhnya menegang. Ia tidak langsung menoleh. Napasnya tertahan, jantungnya berdetak keras seperti palu yang memukul dari dalam dada. Langkah itu terdengar lagi, lebih dekat. Tanah berderit halus, seperti ada sesuatu yang berjalan di atasnya. Wira menggenggam erat tali di dalam tas, meski tidak terlihat. Jemarinya kaku, pikirannya kosong. Perlahan, sangat perlahan, ia menoleh. Tidak ada siapa-siapa, hanya nisan, hanya pohon, hanya gelap. Namun perasaan itu tidak hilang, justru semakin kuat, seperti berdiri di hadapan seseorang yang tidak bisa dilihat, tetapi bisa merasakan setiap gerakan. Wira menelan ludah. Ia memaksa dirinya untuk berjalan lagi. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Suara itu kembali, mengikuti, dengan ritme yang sama. Tidak terburu-buru, tidak tertinggal, seperti bayangan yang akhirnya menemukan tubuhnya kembali. Wira tidak menoleh lagi. Ia langsung berlari. Langkahnya kacau, napasnya memburu, seperti seseorang yang dikejar oleh sesuatu yang tidak ingin ia pahami. Saat mencapai motor, ia segera menyalakan mesin tanpa berpikir panjang. Suara kendaraan itu memecah keheningan, memberikan sedikit rasa aman yang rapuh. Ia melaju pergi, meninggalkan pemakaman, meninggalkan gelap. Namun satu hal ia tidak sadari. Apa yang ia bawa bukan sekedar tali. Dan apa yang mengikuti tidak tertinggal di belakang. Mesin motor meraung halus saat Wira melaju meninggalkan area pemakaman. Jalanan desa yang sempit terasa lebih panjang dari biasanya, seperti lorong tanpa ujung. Lampu depan menembus gelap, namun cahaya itu tampak lemah, seperti berusaha melawan sesuatu yang lebih besar. Angin malam menyentuh wajahnya, dingin dan tipis, tetapi tidak memberi rasa segar. Justru terasa seperti nafas yang mengikuti dari belakang. Wira mencoba fokus ke jalan, meski pikirannya masih tertinggal di tempat yang baru saja ia tinggalkan. Tangannya beberapa kali menyentuh tas di punggung. Tali itu masih ada. Ia bisa merasakannya tanpa melihat, seperti keberadaan yang diam namun menekan. Perasaan itu aneh, seperti membawa batu kecil yang ternyata memiliki berat seperti gunung. Sudah selesai, gumamnya pelan. Namun kata-kata itu tidak membawa ketenangan. Hanya terdengar seperti upaya menenangkan diri sendiri, seperti seseorang yang mencoba tidur di tengah suara badai. Beberapa menit kemudian, ia sampai di jalan utama. Tidak ada kendaraan lain, tidak ada orang lewat, hanya garis aspal yang membelah malam, seperti luka panjang. Tiba-tiba, lampu dari arah depan muncul. Sebuah mobil berhenti tepat di hadapannya. Jantungnya kembali berdegup cepat. Namun kali ini bukan karena takut, melainkan karena terkejut. Kaca jendela mobil terbuka perlahan. Seorang pria paruh baya menoleh. "Ojek?" tanyanya singkat. Wira mengangguk cepat, masih sedikit bingung. "Antar ke kota, sekarang." Nada suaranya datar, tanpa banyak emosi. Namun yang membuat Wira terdiam sesaat adalah jumlah uang yang langsung disodorkan. Banyak, lebih dari cukup. Bahkan terlalu banyak untuk jarak yang tidak seberapa jauh. Wira menatap uang itu. Sejenak pikirannya seperti berhenti. Ini bukan sesuatu yang biasa, tidak masuk akal. Namun rasa lelah dan kebutuhan hidup lebih cepat berbicara. Ia mengambilnya. "Naik, Pak." Pria itu tidak banyak bicara. Ia duduk di belakang dengan tenang, tidak bergerak, tidak bertanya. Hanya diam seperti bayangan yang ikut menempel. Wira menjalankan motor. Sepanjang perjalanan tidak ada percakapan, hanya suara mesin dan angin yang berdesir pelan. Suasana terasa ganjil, seperti dua orang yang berada di ruang berbeda meski duduk berdekatan.
Sesekali Wira melirik lewat kaca spion. Wajah penumpangnya samar. Cahaya lampu jalan yang minim membuatnya sulit terlihat jelas. Namun ada satu hal yang membuat Wira merasa tidak nyaman. Pria itu tidak pernah bergerak, tidak mengubah posisi, tidak terlihat bernafas. Seperti patung yang kebetulan duduk di atas motor. Wira mencoba mengabaikan. Ia fokus pada tujuan. Tidak lama mereka sampai di pinggir kota. "Berhenti di sini," kata pria itu. Wira menepikan motor. Penumpang itu turun perlahan. Gerakannya halus, hampir tidak bersuara. Ia tidak langsung pergi. Berdiri sebentar, lalu menatap Wira. "Kerja bagus," ucapnya singkat. Kalimat itu sederhana, namun terasa seperti memiliki arti lain, seperti pujian yang tidak sepenuhnya tulus. Wira mengangguk kecil. Pria itu berjalan menjauh lalu menghilang di balik gang sempit. Tidak ada suara langkah, tidak ada bayangan yang tersisa. Wira mengkerutkan dahi. Ia menatap uang di tangannya lagi. Jumlahnya tetap sama, tidak berkurang, tidak berubah. Perasaan aneh kembali muncul. Namun kali ini bercampur dengan sesuatu yang lain. Harapan. Seperti melihat cahaya kecil di ujung lorong panjang. Kalau begini terus, pikirnya. Ia langsung menyalakan motor lagi. Malam belum terlalu larut. Mungkin masih ada penumpang lain. Dan benar saja, tidak sampai 5 menit, seseorang melambaikan tangan. Seorang wanita. Tujuannya berbeda, arah berlawanan. Bayarannya juga tidak sedikit. Lalu setelah itu, penumpang lain datang lagi. Dan lagi. Dan lagi. Seperti hujan yang turun tanpa jeda. Wira mulai merasa sesuatu berubah. Biasanya ia harus menunggu lama hanya untuk satu penumpang. Kini orang datang silih berganti, seperti sudah menunggunya sejak awal. Tidak ada waktu kosong. Tidak ada penolakan. Semua perjalanan terasa lancar. Seperti jalan yang sebelumnya penuh batu, kini menjadi halus tanpa hambatan. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang tidak bisa ia abaikan. Setiap kali ia menerima bayaran, tangannya terasa dingin. Bukan karena angin, bukan karena malam, tetapi seperti menyentuh sesuatu yang baru saja keluar dari tempat yang gelap. Ia mengusap telapak tangannya beberapa kali, mencoba menghilangkan rasa itu. Namun sensasi tersebut kembali setiap kali ia menerima bayaran. Seperti tanda yang tidak terlihat. Seperti cap yang perlahan melekat. Wira berhenti sejenak di pinggir jalan. Ia menarik nafas panjang. Matanya menatap lurus ke depan, namun pikirannya berputar. Semua ini terlalu cepat, terlalu mudah. Seperti mendapatkan hasil tanpa usaha. Dan dalam hidup, hal seperti itu jarang datang tanpa harga. Ia menoleh ke arah tas di punggung. Diam, tidak bergerak. Namun keberadaannya terasa jelas, seperti pusat dari semua yang terjadi. Wira menelan ludah. Ia tahu ini bukan kebetulan, bukan keberuntungan biasa, melainkan sesuatu yang telah dimulai. Dan seperti roda yang sudah berputar, ia tidak yakin bisa menghentikannya begitu saja. Di kejauhan, suara kendaraan lain mulai terdengar. Malam perlahan berubah, namun tidak membawa ketenangan. Karena Wira mulai menyadari, rezeki yang datang terlalu mudah, seringkali bukan hadiah, melainkan umpan. Pagi datang tanpa kehangatan. Cahaya matahari masuk melalui celah jendela rumah Wira, namun tidak terasa hangat seperti biasanya. Sinar itu tampak pucat, seperti kehilangan semangat. Wira duduk di tepi ranjang, menatap tumpukan uang di depannya. Jumlahnya banyak, lebih dari cukup untuk menutup semua kebutuhan yang selama ini menghimpit. Lembar demi lembar tersusun rapi, namun entah kenapa tidak memberi rasa lega. Justru sebaliknya, seperti melihat sesuatu yang tidak seharusnya berada di sana. Tangannya menyentuh permukaan uang itu. Dingin, sama seperti semalam. Bukan dingin biasa, melainkan seperti menyentuh benda yang lama tersimpan di tempat tanpa cahaya. Sensasi itu membuatnya menarik tangan dengan cepat. Kenapa begini? Gumamnya. Ia berdiri, berjalan ke dapur, mencoba mengalihkan pikiran. Air keran mengalir, membasahi wajahnya, namun rasa segar tidak datang. Hanya basah yang cepat mengering, meninggalkan perasaan kosong.
Di sudut ruangan, tas yang ia bawa semalam masih tergeletak. Diam, tidak mencolok, namun terasa seperti pusat perhatian. Wira menatapnya lama. Ada dorongan dalam dirinya untuk membuka, memastikan isi di dalamnya. Namun di saat yang sama, ada rasa enggan yang muncul, seperti berdiri di depan pintu yang sebaiknya tidak dibuka. Akhirnya, ia mendekat. Perlahan, tangannya meraih resleting, lalu membukanya sedikit. Tali itu masih di sana, terlipat, tidak bergerak. Namun ada sesuatu yang berbeda. Warnanya tampak lebih gelap. Bukan karena cahaya ruangan, melainkan seperti menyerap sesuatu dari sekitarnya. Wira mengerutkan dahi. Ia menyentuhnya lagi. Masih dingin, namun kali ini ada getaran halus, sangat lemah. Seperti denyut yang hampir tidak terasa. Wira langsung menarik tangannya. Perasaan saja, ucapnya cepat. Ia menutup tas kembali, lalu menjauh. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini hanya efek dari rasa lelah. Namun suara itu muncul, pelan, seperti bisikan, tidak jelas, tidak memiliki kata yang utuh, hanya suara tipis seperti angin yang melewati celah sempit. Wira menoleh ke segala arah. Tidak ada siapa-siapa. Rumahnya kosong, sunyi. Namun suara itu masih ada, lebih dekat, seperti berasal dari dalam ruangan atau dari sesuatu yang berada sangat dekat dengannya. Ia menutup telinga dengan kedua tangan. Suara itu menghilang. Wira menarik nafas panjang. Dadanya terasa sesak. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin hanya pikiran yang lelah, mungkin hanya halusinasi. Namun satu hal tidak bisa ia abaikan. Semua ini mulai terjadi setelah ia membawa tali itu pulang. Siang hari berjalan lambat. Wira mencoba menjalani aktivitas seperti biasa. Ia makan, duduk, bahkan sempat mencoba tidur. Namun setiap kali memejamkan mata, ia merasa seperti tidak sendirian. Seperti ada yang berdiri di sudut ruangan, memperhatikan dalam diam. Menjelang sore, ia memutuskan keluar. Udara luar terasa lebih ringan. Jalanan mulai ramai, suara kendaraan dan orang berbicara sedikit mengusir perasaan aneh yang sejak pagi menempel. Wira kembali bekerja, dan seperti semalam, penumpang datang tanpa henti. Lebih banyak, lebih cepat, seperti aliran air yang tidak pernah berhenti mengalir. Setiap perjalanan membawa uang, jumlahnya selalu lebih dari cukup. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada penolakan. Seperti semua orang tiba-tiba membutuhkan jasanya. Namun ada satu hal yang membuatnya gelisah. Setiap penumpang memiliki kesamaan. Diam, tidak banyak bicara, dan tatapan mereka kosong, seperti melihat sesuatu yang jauh, bukan dunia di sekitar. Wira mencoba mengabaikan. Ia fokus pada pekerjaan. Uang yang ia dapat semakin banyak. Saku celananya terasa penuh. Namun perasaan itu kembali. Dingin di tangan, bisikan di telinga, dan kini tatapan dari belakang. Setiap kali ia melihat ke kaca spion, ada momen singkat di mana wajah penumpang terlihat berbeda. Lebih pucat, lebih kaku, seperti sesuatu yang tidak sepenuhnya hidup. Namun saat ia berkelip, semuanya kembali normal, seperti ilusi yang datang dan pergi. Malam mulai turun lagi. Langit berubah gelap, namun kali ini terasa lebih berat, seperti menekan dari atas. Wira menghentikan motornya di pinggir jalan. Ia tidak langsung bergerak, hanya duduk, diam, pikirannya penuh. Semua ini tidak masuk akal, rezeki yang datang tanpa usaha, penumpang yang tidak biasa, dan suara yang terus muncul tanpa sumber. Ia menunduk, menatap tangannya sendiri. Masih dingin, seperti tidak benar-benar miliknya. Wira menutup mata sejenak, dan di dalam kegelapan itu, suara itu kembali. Lebih jelas, lebih dekat, seperti seseorang yang berbisik tepat di samping telinganya. Bukan lagi suara tanpa arti, kini seperti membentuk kata. Namun sebelum ia bisa memahami, suara itu berhenti, mendadak, seperti diputus. Wira membuka mata dengan cepat, nafasnya memburu. Ia menoleh ke belakang. Kursi penumpang kosong, padahal ia tidak merasa menurunkan siapapun. Tidak ada suara turun, tidak ada langkah menjauh. Hanya kosong. Wira membeku.
Perlahan, sebuah kesadaran muncul, seperti potongan teka-teki yang akhirnya tersusun. Mungkin, sejak awal, tidak semua yang ia antar benar-benar manusia, dan mungkin yang ia bawa pulang semalam tidak pernah benar-benar diam. Malam berikutnya datang lebih cepat, seperti seseorang yang tidak sabar menagih janji. Langit kembali gelap, namun kali ini terasa lebih berat, seperti langit rendah yang hampir menyentuh kepala. Wira berdiri di depan rumahnya, menatap jalan yang membentang tanpa ujung yang jelas. Tas itu tergantung di pundaknya, diam, namun terasa hidup, seperti benda yang menyimpan nafas sendiri. Sejak kejadian siang tadi, pikirannya tidak tenang. Bisikan yang sempat terdengar kini terngiang kembali, seperti gema yang tidak mau hilang. Ia mencoba melupakan, tetapi suara itu seperti tinta yang menyerap ke dalam kertas. Tidak bisa dihapus, hanya memudar sedikit. Wira menarik napas panjang. Kerja saja, gumamnya. Seolah dengan bergerak, ia bisa menghindari sesuatu yang mengejar dari belakang. Ia menyalakan motor. Suara mesin terdengar biasa, namun di telinganya terasa berbeda. Lebih dalam, lebih berat, seperti membawa beban yang tidak terlihat. Jalanan desa mulai sepi saat ia melaju. Lampu rumah satu persatu padam, menyisakan beberapa titik cahaya redup. Suasana seperti panggung kosong setelah pertunjukan selesai. Sunyi, namun menyimpan sisa-sisa cerita. Tidak butuh waktu lama, penumpang pertama muncul. Seorang pria tua berdiri di pinggir jalan, melambaikan tangan pelan. Gerakannya lambat, seperti seseorang yang berjalan di dalam air. Wira berhenti. "Kemana, Pak?" tanyanya. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia naik lebih dulu, lalu duduk tanpa suara. "Jalan saja lurus," katanya singkat. Nada suaranya datar, tanpa naik turun, seperti kalimat yang diucapkan tanpa emosi. Wira mengangguk, lalu menjalankan motor. Perjalanan dimulai. Tidak ada percakapan, hanya suara mesin dan angin malam. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Udara terasa lebih dingin, bukan sekedar dingin biasa, tetapi seperti berada di dalam ruangan tertutup yang tidak pernah terkena cahaya matahari. Nafas Wira terlihat samar di depan wajahnya, seperti uap tipis. Ia mengerutkan dahi. Perasaan itu tidak wajar. Ia melirik kaca spion. Wajah penumpangnya terlihat lebih jelas dibanding sebelumnya. Pucat, sangat pucat. Kulitnya seperti kertas yang terlalu lama disimpan. Matanya kosong, tidak fokus pada apapun. Bibirnya tertutup rapat, tanpa tanda kehidupan. Wira menelan ludah. Ia kembali melihat ke depan. Namun beberapa detik kemudian, ia tidak tahan. Ia melirik lagi. Dan kali ini, wajah itu berbeda. Bukan lagi pria tua biasa, melainkan sosok dengan kain putih yang membungkus kepala. Ikatan di bagian atas terlihat longgar, seperti sesuatu yang pernah dilepas. Wira langsung menoleh ke belakang. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Motor tetap berjalan, namun kursi belakang tidak berisi. Nafasnya tercekak. Ia hampir kehilangan kendali, tetapi berhasil menahan setang. "Tidak mungkin," bisiknya. Jantungnya berdetak kecap, seperti ingin keluar dari dada. Ia menghentikan motor di pinggir jalan. Sunyi, tidak ada kendaraan lain, tidak ada suara manusia, hanya angin yang berhembus pelan membawa hawa dingin yang semakin menusuk. Wira turun perlahan. Ia menoleh ke sekitar. Tidak ada siapa-siapa. Namun perasaan diawasi semakin kuat, seperti berdiri di tengah ruangan penuh orang yang tidak terlihat. Tangannya bergetar saat membuka tas. Ia tidak tahu kenapa, tetapi ada dorongan kuat untuk memastikan sesuatu. Resleting terbuka. Tali itu masih di dalam. Namun kali ini tidak terlipat rapi, melainkan seperti bergerak. Pelan, halus, seperti ular yang sedang tidur namun belum sepenuhnya diam. Wira menahan nafas. Matanya terpaku.
Ia tidak menyentuhnya, tidak berani. Namun jelas terlihat ada gerakan kecil, seperti sesuatu yang hidup. Tiba-tiba, suara itu muncul lagi, lebih jelas dari sebelumnya. Tidak lagi seperti angin, bukan lagi bisikan tanpa arti, kini terdengar seperti kata, "Kembali." Wira membeku. Suara itu tidak datang dari luar, melainkan dari dalam tas, dari benda yang ia ambil, dari sesuatu yang seharusnya tidak memiliki suara. "Kembalikan." Kata itu terdengar pelan, namun jelas, seperti seseorang yang berbicara dengan sisa tenaga terakhir. Wira menutup tas dengan cepat. Nafasnya memburu, pikirannya kacau. Ia mundur beberapa langkah, seperti menjauh dari sesuatu yang bisa menyentuhnya kapan saja. Angin tiba-tiba berhembus lebih kencang. Daun bergesekan, suara ranting patah terdengar dari kejauhan. Namun di balik semua itu, ada suara lain. Langkah, pelan, berat, seperti kaki yang menyeret di atas tanah. Wira menoleh, tidak ada siapa-siapa. Namun suara itu semakin dekat. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Seperti sesuatu yang berjalan menuju dirinya. Ia mundur lagi, jantungnya berdegup keras. Setiap detik terasa panjang, seperti waktu yang dipaksa berjalan lebih lambat. Dan di tengah ketegangan itu, sebuah kesadaran muncul, seperti cahaya kecil di ruang gelap. Semua ini bukan sekedar gangguan, bukan sekedar kebetulan, melainkan akibat. Akibat dari sesuatu yang telah ia lakukan. Wira menatap tas itu dengan mata gemetar. Kini ia mulai mengerti. Yang ia ambil bukan sekedar benda, melainkan bagian dari sesuatu yang seharusnya tetap utuh. Dan sekarang, sesuatu itu mulai mencarinya kembali. Pelan, pasti, seperti bayangan yang akhirnya menemukan arah pulang. Wira tidak melanjutkan perjalanan malam itu. Ia langsung memutar arah, meninggalkan jalan sepi yang terasa seperti lorong tanpa ujung. Motor dipacu lebih cepat dari biasanya, seolah kecepatan bisa mengalahkan sesuatu yang tidak terlihat. Angin menerpa wajahnya, namun tidak lagi terasa sebagai hembusan biasa, lebih seperti dorongan yang mencoba menahannya tetap di tempat. Setiap meter yang ia tempuh terasa berat, seperti melawan arus sungai yang tidak terlihat. Sesampainya di rumah, ia mematikan mesin dengan tergesa. Suara motor berhenti mendadak, menyisakan keheningan yang terasa lebih pekat dari sebelumnya. Halaman rumahnya gelap, hanya diterangi lampu kecil yang redup. Cahaya itu tidak cukup kuat untuk mengusir bayangan di sudut-sudut. Wira masuk tanpa menoleh ke belakang. Pintu ditutup rapat, kunci diputar 2 kali. Namun rasa aman tidak datang, seperti berlindung di balik kertas tipis saat badai sedang datang. Tas itu ia letakkan di lantai, agak jauh dari tempat duduknya. Ia tidak berani terlalu dekat, tetapi juga tidak berani melepaskannya sepenuhnya. Seperti memegang sesuatu yang berbahaya, namun takut jika dibiarkan tanpa pengawasan. Wira duduk, diam. Matanya terus menatap tas itu. Waktu berjalan lambat, detik terasa seperti menit. Setiap suara kecil di rumah menjadi besar di telinga. Kayu berderit, angin menyelinap lewat celah, bahkan napasnya sendiri terdengar asing. Lalu, suara itu muncul lagi. Tidak dari luar, bukan dari jalan, melainkan dari dalam rumah. Pelan, tipis, seperti seseorang berbicara dari balik dinding. Wira menedang. Ia tidak bergerak, hanya mendengarkan. "Kembalikan." Kata itu terdengar jelas, lebih kuat dari sebelumnya. Bukan lagi bisikan samar, melainkan permintaan yang hampir terdengar seperti perintah. Wira menutup telinga, namun suara itu tidak hilang, seperti berasal dari dalam kepalanya sendiri. Ia berdiri mendadak, nafasnya tidak teratur. Matanya menyapu seluruh ruangan, mencari sumber yang tidak terlihat. "Cukup," ucapnya lirih. Namun kata itu terasa lembah, seperti suara kecil di tengah ruang besar. Tas itu bergerak, sangat pelan, namun cukup jelas untuk terlihat. Seperti ada sesuatu di dalamnya yang mencoba keluar. Wira mundur 1 langkah, kemudian 2. Tubuhnya menabrak dinding. Ia tidak berkedip, tidak berani.
Matanya terpaku pada tas itu. Gerakan berhenti. Sunyi kembali. Namun ketenangan itu terasa palsu. Seperti permukaan air yang tampak tenang, padahal di bawahnya ada arus kuat yang siap menarik. Wira mengusap wajahnya kasar. Pikirannya mulai mencari jalan keluar. Harus dikembalikan, bisiknya. Kata itu muncul begitu saja, seperti jawaban dari pertanyaan yang tidak sempat ia ucapkan. Wira menatap tas itu lagi. Ada rasa takut, namun juga ada dorongan lain, seperti seseorang yang sadar telah mengambil sesuatu yang bukan miliknya, dan kini harus mengembalikannya sebelum terlambat. Wira mendekat perlahan, langkahnya hati-hati, seperti berjalan di atas lantai yang rapuh. Ia berlutut di depan tas, tangannya terulur, namun berhenti di tengah jalan. Ada rasa ragu yang muncul, seperti berdiri di depan pintu yang tidak diketahui apa isinya. Namun suara itu kembali, lebih dekat, lebih jelas. Kembalikan. Kali ini tidak bisa diabaikan. Wira menutup mata sejenak, lalu ia membuka tas. Tali itu terlihat, tidak diam, sedikit bergeser, seperti hidup. Wira menarik nafas dalam, kemudian dengan cepat ia mengambilnya. Sentuhan itu membuat tubuhnya merinding, dingin, lebih dingin dari sebelumnya, seperti memegang sesuatu yang tidak berasal dari dunia yang sama. Namun kali ini ia tidak melepaskannya. Ia menggenggam erat, seperti seseorang yang akhirnya menerima kenyataan. Besok, ucapnya pelan. Aku kembalikan. Kalimat itu keluar tanpa ragu, seperti keputusan yang sudah lama menunggu untuk diambil. Begitu kata itu diucapkan, suasana berubah. Udara terasa lebih ringan, suara di kepalanya menghilang. Tas kembali diam, seperti semua yang terjadi sebelumnya hanyalah mimpi buruk. Namun Wira tahu, ini bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Wira berdiri, menatap tali di tangannya. Kini benda itu tidak lagi terasa sekedar objek, melainkan seperti kunci. Kunci yang membuka sesuatu yang tidak seharusnya disentuh, dan juga satu-satunya cara untuk menutupnya kembali. Wira meletakkan tali itu di atas meja. Ia tidak memasukkannya kembali ke tas, seperti ingin memastikan benda itu tetap terlihat, tetap dalam pengawasan. Malam semakin larut, namun Wira tidak tidur. Ia hanya duduk menatap tas itu dalam diam, seperti seseorang yang menjaga sesuatu yang berharga sekaligus berbahaya. Dan di dalam keheningan itu, ada satu hal yang ia sadari. Beberapa jejak bisa dihapus, beberapa kesalahan bisa diperbaiki. Namun ada juga yang tetap tertinggal, seperti bayangan yang tidak pernah benar-benar pergi. Dan kini, ia harus menghadapi apa yang sudah ia bangkitkan sendiri. Fajar datang perlahan, seperti tirai yang dibuka tanpa suara. Cahaya pucat menyelinap melalui celah jendela, menyentuh lantai dengan lembut. Namun pagi itu tidak membawa ketenangan. Justru terasa seperti jeda sebelum sesuatu yang lebih besar terjadi. Wira masih duduk di kursi, matanya sembab. Bukan karena menangis, melainkan karena tidak tidur semalaman. Pandangannya tetap tertuju pada tali yang tergeletak di atas meja. Benda itu diam, tidak bergerak. Namun kehadirannya terasa seperti batu di tengah ruangan. Kecil, tetapi mengubah aliran segalanya. Ia menghela napas panjang. Hari ini, ia harus mengembalikannya. Tidak ada pilihan lain. Jika semalam terasa seperti bayangan yang mengikuti, pagi ini terasa seperti cermin yang memaksa melihat diri sendiri. Semua yang terjadi bukan lagi sesuatu yang bisa dihindari. Wira berdiri. Tangannya meraih tali itu. Sentuhannya masih dingin, tetapi tidak lagi mengejutkan. Seperti seseorang yang mulai terbiasa dengan rasa pahit. Ia memasukkan benda itu ke dalam tas, lalu bersiap keluar. Langkahnya mantap, namun bukan karena yakin, melainkan karena tidak bisa mundur. Di luar, suasana desa mulai hidup. Beberapa orang terlihat berjalan, suara aktivitas pagi mulai terdengar. Kehidupan berjalan seperti biasa, seolah tidak ada yang berubah. Namun bagi Wira, semuanya terasa berbeda. Seperti melihat dunia dari balik kaca tipis. Terlihat sama, tetapi terasa jauh. Ia menyalakan motor. Mesin menyala dengan halus. Tidak ada yang aneh. Tidak ada suara tambahan.
seperti memberi kesan bahwa semua sudah kembali normal. Namun Wira tahu, ketenangan ini hanya sementara. Ia melaju menuju pemakaman. Jalan yang sama, pepohonan yang sama, namun suasananya berbeda. Jika malam terasa seperti rahasia, pagi ini terasa seperti pengakuan. Setiap tikungan seperti mengingatkan langkahnya semalam. Setiap bayangan pohon seperti saksi bisu dari apa yang telah ia lakukan. Sesampainya di gerbang, Wira berhenti. Ia turun perlahan. Gerbang itu masih sama, tua, berkarat, diam. Namun kini terasa lebih berat, seperti pintu yang tidak ingin dibuka kembali. Wira melangkah masuk. Tanah masih lembab. Udara terasa lebih dingin dibandingkan luar. Bukan karena cuaca, melainkan karena suasana yang berbeda. Seperti memasuki tempat yang tidak sepenuhnya menerima kehadiran manusia. Ia berjalan menuju lokasi yang sama. Langkahnya pelan. Setiap pijakan terasa jelas. Tidak ada suara lain, tidak ada angin. Hanya dirinya dan tujuan yang harus diselesaikan. Akhirnya ia sampai. Gundukan itu masih ada, tidak berubah. Namun ada sesuatu yang terasa ganjil. Tanah di atasnya tampak tidak rata. Seperti pernah diganggu lagi. Wira mengerutkan dahi. Ia mendekat. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Perasaan tidak enak muncul, seperti firasat yang tidak ingin diakui. Ia berlutut. Tangannya menyentuh permukaan tanah. Masih lembab, masih basah, seperti baru saja dibuka. Wira menelan ludah. Dengan cepat ia mulai menggali. Tanah disingkirkan dengan tangan. Tidak sedalam semalam, namun cukup untuk melihat bagian bawah. Dan saat itu, nafasnya terhenti. Kain putih itu terlihat, namun tidak seperti sebelumnya. Ikatan di bagian kepala sudah terbuka. Wira membeku, matanya melebar. Ia tidak menyentuh, tidak bergerak, hanya menatap, seperti melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Tidak mungkin, bisiknya. Ia mundur perlahan. Pikirannya kacau. Semalam ia yang membuka, ia yang mengambil. Namun sekarang, ikatan itu tetap terbuka, seolah tidak pernah dikembalikan. Seolah sesuatu memang sudah lepas sejak awal. Angin tiba-tiba berhembus. Kali ini lebih dingin, lebih tajam, seperti menyentuh tulang. Daun-daun bergerak pelan. Suara gesekan terdengar seperti bisikan yang saling bertabrakan. Wira berdiri. Tubuhnya gemetar. Ia membuka tas dengan cepat. Tali itu masih di dalam. Tidak hilang, tidak berubah. Namun tiba-tiba, benda itu terasa hangat. Berbeda dari sebelumnya. Seperti memiliki suhu sendiri. Wira mengerutkan dahi. Tangannya gemetar saat mengeluarkannya. Dan saat ia melihatnya, simpul pada tali itu sudah kembali terikat. Rapi, kuat, seperti belum pernah disentuh. Wira mundur. Langkahnya goyah. Pikirannya seperti pecah menjadi potongan kecil yang tidak bisa disusun kembali. Ini tidak masuk akal. Namun kenyataan di depannya tidak bisa dibantah. Ia menoleh ke arah lubang, lalu ke tali di tangannya. Dua hal yang seharusnya saling terhubung, namun kini berdiri sendiri, seperti dua potongan cerita yang tidak lagi cocok. Dan di saat itu, suara muncul, bukan dari dalam tas, bukan dari kepalanya, melainkan dari belakangnya. Pelan, berat, seperti seseorang berdiri sangat dekat. Terlambat. Wira membeku, tubuhnya tidak bergerak, nafasnya terhenti, suara jelas, tidak lagi samar, tidak lagi jauh. Ia menelan ludah, perlahan, sangat perlahan, ia menoleh, dan untuk pertama kalinya, ia tidak hanya merasakan, ia melihat. Sosok itu berdiri di belakangnya, diam, tinggi, terbungkus kain putih, namun bagian kepala tidak terikat. Kainnya terbuka, kosong, seperti sesuatu yang kehilangan bentuk. Wira tidak bisa berteriak, tidak bisa lari. Tubuhnya seperti terkunci. Dan dalam diam itu, sebuah kesadaran muncul, seperti kilat yang menyambar tanpa suara. Yang ia lakukan semalam bukan membuka ikatan, melainkan melepaskan sesuatu. Dan sesuatu itu tidak bisa dimasukkan kembali. Seperti pintu yang sudah terbuka terlalu lebar. Seperti waktu yang sudah lewat terlalu jauh. Dan kini, ia tidak sedang mengembalikan sesuatu, melainkan menghadapi.
apa yang sudah bebas. Wira tidak mampu bergerak. Tubuhnya kaku seperti patung yang lupa cara bernapas. Sosok di hadapannya berdiri diam, namun kehadirannya terasa menekan, seperti langit yang turun terlalu rendah. Kain putih yang membungkus tubuh itu berkibar pelan, meski angin tidak lagi terasa. Jarak mereka tidak jauh, namun terasa seperti dipisahkan oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Wira mencoba menarik napas. Udara masuk, tetapi terasa berat, seperti menghirup sesuatu yang bukan miliknya. Tangannya masih menggenggam tali itu. Kini terasa berbeda, bukan lagi dingin, melainkan hangat, seperti memiliki denyut, seperti sesuatu yang hidup dan menunggu. Sosok itu tidak melangkah, tidak mendekat, namun perlahan mengangkat tangannya. Gerakannya lambat, seperti bayangan yang tertarik oleh cahaya. Wira mundur satu langkah. Tanah di bawah kakinya terasa lunak, seperti tidak ingin menopang. Ia ingin lari, namun kakinya tidak patuh, seperti terikat oleh sesuatu yang tidak terlihat. "Maaf," ucapnya lirih. Suara itu keluar begitu saja, tanpa rencana, tanpa keberanian, hanya refleks dari ketakutan yang memuncak. Sosok itu berhenti, tangannya masih terangkat, diam. Lalu suara terdengar, bukan keras, bukan menggelegar, namun jelas, seperti seseorang berbicara dari jarak yang sangat dekat. "Bukan milikmu." Wira menutup mata sejenak. Kata-kata itu sederhana, namun terasa seperti palu yang menghantam kesadaran. Ia menunduk, menatap tali di tangannya. Benda itu kini terasa lebih berat, seperti membawa sesuatu yang tidak terlihat. Perlahan, ia mengerti. Ini bukan soal mengambil, bukan soal kaya atau miskin, melainkan soal batas. Batas yang ia lewati tanpa berpikir, seperti membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Wira mengangkat tangannya. Tali itu terlihat jelas, simpulnya rapi, seolah menunggu untuk kembali ke tempatnya. "Aku kembalikan," ucapnya pelan. Namun kali ini, sosok itu menggeleng. Gerakan kecil, namun cukup jelas, seperti penolakan yang tidak bisa dibantah. Wira terdiam, pikirannya kosong. Ia tidak mengerti. Jika tidak bisa dikembalikan, lalu apa yang harus ia lakukan? Angin berhembus lagi, namun tidak membawa dingin, melainkan tekanan, seperti sesuatu yang mendekat tanpa bergerak. Sosok itu melangkah, satu langkah. Tanah tidak berbunyi, tidak ada jejak, namun jarak mereka kini semakin dekat. Wira mundur, langkahnya goyah, jantungnya berdetak keras, seperti drum yang dipukul tanpa henti. "Kalau begitu, apa?" Suaranya bergetar. Tidak ada jawaban langsung. Namun tangan sosok itu bergerak, mengarah ke dirinya. Bukan meminta tali, bukan menunjuk tanah, melainkan ke arah dadanya. Wira terdiam. Ia menatap tangan itu, lalu menatap dirinya sendiri. Dan di saat itu, ia mengerti. Seperti potongan teka-teki terakhir yang akhirnya menemukan tempatnya. Harga, semua yang ia dapat semalam, semua kemudahan, semua uang, itu bukan hadiah, melainkan pinjaman, dan sekarang harus dibayar. Wira menarik napas panjang. Tubuhnya masih gemetar, namun pikirannya mulai jernih, seperti air keruh yang perlahan mengendap. Ia melihat tali itu sekali lagi, lalu menggenggamnya lebih erat, bukan karena takut, tetapi karena sadar. Perlahan, ia mendekat. Langkahnya berat, namun tidak ragu, seperti seseorang yang berjalan menuju sesuatu yang sudah ditentukan. Sosok itu diam, menunggu. Wira berdiri tepat di depannya. Jarak mereka sangat dekat. Ia bisa merasakan hawa dingin yang keluar dari tubuh itu. Namun kali ini ia tidak mundur. Ia mengangkat tali itu. Lalu, dengan tangan gemetar, ia melingkarkannya ke lehernya sendiri. Simpul itu berada di depan,
tepat di bawah dagu. Wira menutup mata. Satu tarikan napas, seperti seseorang yang bersiap melompat ke dalam air yang dalam. "Aku mengerti," bisiknya. Dan saat itu, sosok di depannya bergerak. Tangannya menyentuh tali itu. Dingin, namun tidak menyakitkan. Perlahan, simpul itu mengencang. Bukan ditarik, namun seperti mengikat sendiri. Wira tidak berlawan, tidak berteriak. Tubuhnya melemas, seperti daun yang jatuh tanpa perlawanan. Dunia di sekitarnya mulai memudar. Suara hilang, cahaya meredup. Semua terasa jauh, seperti ditarik ke dalam ruang tanpa batas. Dan di detik terakhir, ia melihat sesuatu. Bukan sosok itu, bukan pemakaman, melainkan jalan panjang, sepi, gelap, namun tidak menakutkan. Seperti perjalanan yang harus dilalui. Kemudian, semuanya hilang. Pagi berikutnya, warga menemukan sesuatu yang aneh. Sebuah gundukan tanah baru, tidak jauh dari kuburan yang kemarin. Di atasnya, tidak ada nama, tidak ada tanda, hanya tanah yang masih basah. Dan di sampingnya, sebuah motor terparkir diam, seperti menunggu seseorang yang tidak akan kembali. Sejak hari itu, beberapa orang mengaku melihat tukang ojek di jalan malam, mengantar penumpang. Diam, tidak banyak bicara, namun ada satu hal yang selalu sama. Di lehernya terikat sesuatu, dan setiap penumpangnya tidak pernah benar-benar terlihat jelas. Seperti bayangan yang meminjam bentuk, seperti perjalanan yang tidak pernah selesai. Karena ada hal yang tidak semua orang pahami. Beberapa jalan bisa dilalui kembali, namun ada juga yang sekali dilewati, tidak pernah membawa pulang siapapun yang sama.